kasus perselisihan merupakan dendam lama. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, tari perang Nias merupakan campur tangan iblis. Ini poin yang kedua. Perawan menantu harus dikasih ke bapak suami. Ini poin yang ketiga. Dan yang terakhir, Yamite Maloli menipu dia dalam sebuah proyek. Nah, halo, selamat sore ya Ahubung. Perkenalkan, nama saya Pilih Harmandulo dari Nias Barat dan sekarang saya tinggal di Jakarta Utara. Pada kesempatan kali ini kembali saya menanggapi sebuah video yang dibuat oleh Kondra Sinaga yang telah tersebar luas di media sosial, yang dimana di dalam videonya mengandung unsur penghinaan suku dan juga hukum adat yang ada di Nias. Namun di sini yang saya bahas tentang video yang dia buat ini, ada 4 poin yang telah saya kumpulkan di sini yang menurut saya perlu kita tanggapi serius, dan kita juga perlu memahami tujuan daripada video yang dibuat Kondra Sinaga ini, karena selama ini yang kita fokuskan untuk menanggapinya hanya ke penghinaan suku dan juga penghinaan adat. Namun setelah saya lihat dan telusuri, ternyata ada beberapa poin penting yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kondra Sinaga ini, karena jelas-jelas di dalam videonya ini ada beberapa masalah atau ada 4 poin masalah yang dia gabungkan di dalam video ini. Jadi baik, kita langsung saja. Di sini ada di kasus pertama, poin pertama adalah kasus perselisihan merupakan dendam lama. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, tari perang Nias merupakan campur tangan iblis. Ini poin yang kedua. Perawan menantu harus dikasih ke bapak suami. Ini poin yang ketiga. Dan yang terakhir, Yamite Maloli menipu dia dalam sebuah proyek. Nah, ini ada 4 poin yang saya tanggapi di sini, dan saya berharap juga nanti jika ada pertanyaan atau saran-saran dan juga masukan-masukan dari teman-teman juga dari Nias, silakan diisi aja di kolom komentar. Baik, kita langsung saja di kasus pertama, di poin pertama, yaitu Kondra Sinaga menyinggung tentang kasus perselisihan merupakan dendam lama. Oke, kita tahu poinnya, judulnya kasus perselisihan merupakan dendam lama, dan kita langsung saja pada ceritanya. Jadi Kondra Sinaga ini menceritakan bahwa kasus konflik di perselisihan di Pasar Gambir, Ibu Gia dengan Marga Ginting, menurut Kondra Sinaga hanya Bobi Nasution yang bisa menyelesaikan masalah ini secara holistik, tidak perlu ke Jokowi. Jadi mungkin teman-teman juga udah dengar ya berita yang kemarin terjadi di Pasar Gambir, di mana salah seorang wanita asli Nias, Marga Gea, Ibu Gia, ini dianiaya oleh seorang preman di salah satu pasar, yaitu di Pasar Gambir, yang merupakan bukan suku daripada Nias, dia adalah suku lain. Dan di sini Kondra Sinaga di dalam videonya dia menyinggung tentang kasus ini. Nah, seperti itu. Dan si Kondra Sinaga ini juga merasa bahwa kalau yang bisa menyelesaikan masalah ini hanya Bobi Nasution. Berarti yang artinya si Kondra Sinaga ini tidak yakin bahwa pihak penegak hukum bisa menyelesaikan masalah ini. Bahkan dia tadi menyebutkan Jokowi seperti itu. Jadi kalau di poin pertama aja kita udah mulai paham ya, si Kondra Sinaga ini seperti apa kewarasannya. Karena kalau kita orang yang waras pasti tidak berani bicara seperti ini ya, karena sebenarnya kan kasus ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Namun menurut Kondra Sinaga, kasus ini hanya Bobi Nasution yang bisa menyelesaikan, dan saya juga nggak tahu siapa Bobi Nasution yang dimaksud. Kondra Sinaga bercerita, awal mula kasus di perselisihan jadi seperti ini. Si laki-laki ini mengatakan, kamu lagi, dasar Nias. Artinya apa? Kemarahannya itu bukan cuma waktu itu. Kemarahannya itu sudah sejak lama dari masa lalu.
konflik antara suku bangsa Nias dengan suku lain di Medan, Sumatera Utara. Dulu ada di Tanah Karo. Seorang Nias, anak muda, itu sudah dianggap saudara. Kemudian membunuh satu rumah warga Simiring, dan mungkin ada banyak lagi seperti itu. Kemudian Konda Sinaga ingin memberikan solusi dan yakin menurut Konda Sinaga hanya Bobi Nasution yang bisa menyelesaikan masalah ini. Lebih lanjut, kata Konda Sinaga mengatakan, kelakuan orang Nias ini banyak dibicarakan di belakang-belakang atau gosip di belakang. Nah, sekarang saya berbicara di depan. Nah, seperti itulah pernyataan Konda Sinaga ini ya. Nah, dari tadi masalah di percusian di Pasar Gambir, Konda Sinaga meyakinkan bahwa masalah itu hanya bisa diselesaikan oleh Bobi Nasution. Kemudian dia menceritakan kejadian yang terjadi pada saat itu, yang terjadi di kasus percusian di mana seorang ibu dianiaya dan oleh seorang pelaku. Nah, kemudian Konda Sinaga ini setelah menjelaskan kejadian kasus di Pasar Gambir, lalu dia mencampur bautkan dengan kasus pembunuhan yang pernah terjadi. Namun kasus pembunuhan itu sih saya nggak tahu, mungkin itu udah lama. Namun si Konda Sinaga ini mencampur bautkan dengan masa lalu ya. Dan ini tentu saja gimana ya? Ya mungkin anak kecil aja, anak SD aja bisa membedakan mana masalah yang satu dan mana masalah yang tidak seharusnya dicampur aduk seperti itu. Kemudian Konda Sinaga juga mengatakan bahwa ada gosip-gosip di belakang seperti itu yang dia dengar. Mungkin gosip-gosip itu lebih ke ibu-ibu sih sebenarnya ya, tapi Konda Sinaga ini juga menanggapinya seperti itu. Dan kalau kita orang Nias kan ya mungkin kalau gosip-gosip itu biasanya hanya dimunculkan oleh para wanita ya, ibu-ibu yang apa namanya itu ya. Kalau kita laki-laki kan nggak begitu fokus lah ke gosip-gosip seperti itu ya. Namun si Konda Sinaga ini mungkin ada kejiwaan-jiwaan seorang wanita juga ya, katakan seperti itu ya, karena dia menanggapi juga bahwa ada gosip-gosip di belakang yang mungkin dia termasuk daripada apa namanya ya, mata-mata di belakang seperti itu. Kemudian setelah dia menyampaikan bahwa gosip-gosip di belakang ada, namun di videonya ini dia mengatakan bahwa sekarang saya mengatakan secara jelas gitu. Jadi dia merasa yakin sekali bahwa gosip-gosip yang didengar di belakang itu dia berani karena dia merasa bahwa itu benar dan dia tidak salah, maka tanpa takut dia menyampaikan di video seperti itu ya. Masuk ke poin nomor 2, yaitu tarik perang Nias campur tangan iblis. Ini poin yang kedua yang perlu kita tanggapi juga dari video Konda Sinaga ini. Jadi sekitar 2 jam yang lalu juga telepon dengan seorang pendeta di kota Medan. Dia menceritakan hal yang sama. Budaya Nias ini juga sangat rentan terhadap masuknya intervensi iblis termasuk tarik perang. Nah, si Konda Sinaga ini mengatakan bahwa budaya Nias ini sangat rentan terhadap masuknya intervensi iblis, atau bisa dikatakan apa namanya itu ya, budaya Nias ini ada juga hal-hal goib seperti itulah, atau ada campur tangan daripada kekuatan gaib seperti itu ya. Itulah pernyataan si Konda Sinaga ini menurut dia di dalam videonya. Dan ini tentu saja kan kebudayaan yang selama ini kita jaga, kita kembangkan dari nenek moyang sampai sekarang juga masih ada. Dan si Konda Sinaga ini hanya dengan beberapa kalimat saja menghina kebudayaan kita, dan tentu saja kita tidak terima sebagai orang Nias seperti ini. Kemudian
perawan menantu harus dikasih ke bapak suami pada malam pertama. Nah, lalu si Konda Sinaga ini di dalam videonya ada poin ketiga yang saya juga simpulkan di sini, yaitu perawan menantu harus dikasih ke bapak suami. Ibu itu menceritakan ke saya, ternyata di Nias itu masih berlaku hukum yang menghormati orang tua, yang memberikan kepada orang tua yang terbesar. Ketika anak laki-laki menikah, perawannya harus dikasih sama bapaknya. Itu mengerikan. Konda Sinaga mengajak Himni juga untuk menyelesaikan masalah ini secara holistik. Nah, jadi Konda Sinaga ini mengatakan bahwa ada gosip-gosip di belakangnya, seperti tadi ya, dia ini suka dengar gosip-gosip seperti itu, termasuk mata-mata wanita, mungkin ada kejiwaan-jiwaan wanita juga di dalam diri dia ini ya, ada roh-roh yang menyuruh dia untuk menyampaikan sesuatu yang tidak ada data dan fakta, tapi karena ada roh-roh jahat yang merasuki dia yang mungkin seperti itu ya. Nah, maka secara berani dia itu menyampaikan di depan umum dan bahkan membagikan ke media sosial yang seharusnya itu tidak dibagikan, karena pada kenyataannya apa yang dia sampaikan ini tidak betul dan hanya penghinaan saja, dan tentu saja ini melukai hati orang Nias seperti itu. Dan kemudian Konda Sinaga ini juga mengajak Himni juga untuk menyelesaikan masalah ini secara holistik. Nah, ini nih, jadi dari kasus-kasus yang dia ceritakan tadi, yang semuanya campur aduk, yang kita tidak tahu mana awal dan ujungnya. Nah, sekarang dia mengajak organisasi Himni untuk menyelesaikan ini secara holistik atau secara komparatif seperti itu ya. Jadi maksudnya ini harus diselesaikan tanpa membela pihak manapun, seperti itu ya maksudnya Konda Sinaga ini. Oke, kemudian yang keempat, yang terakhir. Nah, ini yang terakhir, ini adalah menurut saya ini adalah masalah pribadinya. Nah, di sini nanti saya baru menanggapi ternyata inti dari yang disampaikan dari poin pertama ke dua, ketiga, ternyata ada di poin keempat. Jadi poin keempat ini perhatikan teman-teman. Jadi di sini Yamite Malauli menipu dia di dalam sebuah proyek. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa Yamite Malauli itu adalah orang Nias. Nah, dia mencampur adu di mana ada salah seorang orang suku Nias yang kerjasama dengan dia dulu itu ya. Nah, sekarang setelah muncul ada masalah-masalah kasus antara suku Nias dengan, menurut Konda Sinaga ini ada hubungannya dengan masalah pribadi, maka dia mencampur aduk seperti itu. Jadi di poin keempat, Yamite Malauli menipu dia di dalam sebuah proyek. Konda Sinaga mengaku 2014 yang lalu dia wakil ketua Banteng Muda Indonesia BMI ranting Medan dengan ketua Yamite Krita Jaya Lauli. Konda Sinaga mengaku pernah kerjasama di sebuah proyek bersama Yamite Krita Jaya Lauli di Taman Setia Budi Indah. Setelah 1 tahun kerjasama, Yamite membuang kontrak Sinaga. Nah, itu kan dibuang. Gak tahu juga apa masalahnya, dia dibuang, seperti itu pernyataannya. Yamite membajak anggota kontrak Sinaga. Lebih lanjut, kontrak Sinaga mengatakan telah mengalami kerugian atas kerjasama di proyek tersebut dengan Yamite minimal 1,4 miliar rupiah. Konda Sinaga tidak bisa berbuat apa-apa karena Bapak Yamite adalah seorang menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia. Nah, seperti itu tuh pernyataannya di dalam videonya. Lebih lanjut, Konda Sinaga pernah menyampaikan masalah ini juga kepada Bapak Yasona Lauli melalui Facebook untuk membicarakan kerugiannya, tapi malah Bapak Yasona marah-marah ke Konda Sinaga. Di sini juga dia mengatakan bahwa pernah dia menyampaikan masalah yang dialami, yang merasa dia rugi ini kepada Bapak Yasona, namun Bapak Yasona marah-marah karena ya iyalah wajar saja dari kenyataannya aja dia lewat Facebook lah. Nah, ya tentu saja tidak, kalau ada kasus atau masalah-masalah itu kan, apalagi kan ini berhubungan dengan uang yang hingga miliaran ya, itu kenapa harus di Facebook buat postingan. Nah, seperti itu. Jadi ini orangnya nggak ada otak sepertinya ya.
Jadi Pondasi Naga ini seperti itu. Kemudian menurut Pondasi Naga hubungannya, nah ini dia baru menyampaikan bahwa hubungannya dengan solusi kasus Pasar Gambir dengan kasus kasus Pasar Gambir dengan masalah kerjasamanya dengan Yamite Malawli. Nah hubungannya seperti ini maksudnya Pondasi Naga ya. Solusi kasus Pasar Gambir, dia menyampaikan ke Bobi Nasution ini harus dilakukan win-win solution. Ini jago juga deh ini si Pondasi Naga ini ya. Menurut Pondasi Naga, Bobi Nasution bisa menyampaikan ke Yamite Malawli untuk berdamai dengan dia membayar ganti untung. Nah itu ternyata dia ini untuk menggarap biar diganti untungnya ini ya. Sementara kita nggak tahu seperti apa masalahnya ini ya. Tadi aja dia mengaku bahwa itu dibuangnya, orang yang dibuang itu ya mungkin nggak guna kali, mungkin kerjasama dulu kerjasama dengan Yamite Malawli, mungkin apa yang disuruh dia, apa yang ditugaskan dia tidak pernah mengerjakan, maka dia dibuang. Secara jelas di videonya mengaku bahwa dia itu dibuang. Yalah, manusia seperti dia ini memang wajar sih kalau dibuang ya. Namun di sini dia minta ganti untung dan seperti itu. Nah ini udah keliru. Kemudian Pondasi Naga menyampaikan bahwa dia pelaku kasus Gambir. Nah di sini dia mencampur aduk lagi. Pihak pelaku kasus Gambir sudah mencoba berdamai dengan korban, tapi pihak korban minta 100 juta. Nah Pondasi Naga menjamin akan membayar 100 juta asal Yamite Malawli menyelesaikan permasalahan dengan dia. Nah ini kan udah sebenarnya lucu di orangnya. Jadi ya ini mencampur aduk masalah ini biar kerugian yang dialami yang menurut dia itu dia mengalami kerugian, dia mencampur aduk dengan masalah yang di Pasar Gambir agar nanti berdamai dan dia diganti. Ini nggak ada hubungannya sama sekali ya kan. Ini nggak tahu ya gimana orang ini, apakah otaknya ini dirancang hanya untuk mikirin uangnya atau mungkin hanya mikirin diri sendiri ya seperti itu. Nah ini kan hanya masalah pribadinya dengan Yamite lalu dia itu menghina suku Nias, di mana Yamite ini adalah suku Nias, maka secara jelas, secara berani dia menghina secara keseluruhan seperti itu hanya karena masalah individu. Secara global suku Nias semuanya dibawa-bawa, dan tentu saja kita tidak terima hal-hal seperti ini. Nah, itulah pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Pondasi Naga ini, dan yang saya sampaikan di sini adalah poin-poinnya saja. Dan mari untuk teman-teman semua untuk menanggapi juga dari poin-poin yang saya berikan ini. Yang pertama tadi, kasus perselingkuhan merupakan dendam lama menurut video yang dibuat Pondasi Naga. Kemudian tarik perang Nias merupakan campur tangan iblis, tahu mudahnya masuk intervensi iblis. Kemudian yang ketiga, perawan menantu harus dikasih ke bapak suami. Kemudian yang keempat, Yamite Malawli menipu dia dalam sebuah proyek seperti itu. Jadi kalau kesimpulannya di sini dari poin-poin ini, poin ke-1 tadi kasus perselingkuhan, kemudian tarik perang, kemudian perawan menantu harus dikasih ke bapak suami. Nah, sebenarnya intinya itu ada di poin keempat. Jadi tujuan dia itu menghina itu biar dia berdamai dengan Yamite Malawli. Dan yang salah di sini kenapa? Kalau emang merasa kamu itu dirugiin oleh Yamite Malawli, kenapa nggak selesaikan saja secara gimana ya, secara hukum? Kalau memang benar ya, kenapa nggak tempuh jalur hukum aja? Namun dia ini menyampaikan bahwa takut dia seperti itu, takut karena bapaknya Yamite ini menurut Pondasi Naga adalah Menteri HAM ya seperti itu. Dan lucu sih sebenarnya, kadang kalau melihat videonya saja rasa geram, rasa emosi ada, tapi rasa lucu juga ya pasti ada ya. Jadi istilahnya itu udah seimbang sebenarnya si Pondasi Naga ini. Ada lucu-lucunya juga, ada kekanak-kanaknya juga, ada kedewasaan-dewasaannya juga, mungkin ada
Intinya pernyataannya ini juga keliru dan sesat ya, seperti itu. Udah dia mencampur aduk semuanya seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahoo.